kisah nyata, film ini menceritakan peristiwa penyiksaan seorang anak oleh kedua orang tuanya yang berujung kepada kematian. Kejadian ini sangat menggemparkan publik dan membuat masyarakat sangat geram. Media massa kala itu memberitakan kisah pilu ini secara besar-besaran, bahkan berhari-hari menjadi topik utama. Peristiwa ini terjadi pada bulan November tahun 1984 dan kemudian difilmkan di tahun 1986. Film ini diproduksi oleh PT Manggala Perkasa Film dan disutradarai oleh Frank Rorim Pandey dengan pemeran utama Yan Ceri Budiono sebagai Ari Anggara, Deddy Miswar sebagai Tino, ayah Ari, Joyce Erna sebagai Santi, ibu tiri Ari, kemudian juga didukung oleh artis-artis lainnya seperti Zainal Abidin, Cok Simbara, dan Nani Wijaya. Bagaimanakah kronologis lengkapnya? Mari simak alur cerita selengkapnya. Diawali dengan menggambarkan suasana rekonstruksi, yaitu pada tanggal 14 November 1984. Tino dan Santi disuruh melakukan adegan-adegan penganiayaan itu. Satu persatu adegan mereka lakukan meski dengan perasaan yang sedih dan menyesal. Sementara di luar masyarakat begitu antusias menonton rekonstruksi itu. Berbagai umpatan, makian, juga kutukan mereka lontarkan sebagai bentuk kemarahan mereka. Tino yang semakin lama tidak tahan dengan teriakan-teriakan warga, dia mencoba menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah sangat sedih dan sangat menyesal. Bahkan dialah orang yang paling sedih, karena dia yang membesarkan dan hidup bersama Ari selama ini. Tino dan Santi kembali dibawa polisi meninggalkan tempat rekonstruksi. Saking ramainya warga menyaksikan rekonstruksi itu, hingga sebuah tembok roboh oleh dorongan dan desakan warga. Dalam persidangan di pengadilan, terjadi perdebatan yang cukup alot antara jaksa dan pembela terdakwa. Tino divonis 5 tahun dan Santi 2 tahun penjara. Dalam tahanan, Tino sempat melakukan pernikahan dengan Santi. Karena selama ini, ternyata Santi dan Tino hidup bersama-sama dalam status kumpul kebo. Cerita flashback ke awal kisah di mana Tino masih hidup bersama ibu kandung Ari Anggara, yaitu Lia. Tino adalah orang yang malas, nganggur, padahal ia mempunyai 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Ada usaha untuk mencari pekerjaan, tapi sepertinya tidak sungguh-sungguh. Sering mencari pekerjaan, tapi tidak pernah ada yang berhasil. Tino dan Lia hidup satu rumah dengan keluarga Lia. Lia sering mendapat sindiran dan cemoohan dari saudara-saudara Lia. Mereka mengatakan Tino adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Bisanya hanya membuat anak, tapi tidak bisa memberikan nafkah. Menurut mereka, Tino layak diceraikan. Lia sangat tertekan dan tidak tahan mendengar pergunjingan dari saudara-saudara perempuannya. Kesulitan ekonomi dan keretakan rumah tangga Tino dan Lia berujung pada perceraian. Akhirnya, Lia mengantar anak-anaknya dan memasrahkan perawatannya kepada orang tua Tino di Depok. Selanjutnya, Tino berpacaran dengan Santi. Tino dan Santi mengawali kehidupan barunya dengan membawa 3 orang anak Tino, yaitu Anggi, Ari, Andi. Sedangkan anak Tino yang nomor 3, yaitu Arki, dibawa ibunya. Mengontrak sebuah rumah, Tino mengawali kehidupan baru bersama Santi dan 3 orang anaknya. Santi bekerja di kantoran, sementara Tino sibuk mencari pekerjaan. Beberapa temannya didatangi, namun apesnya Tino tidak juga mendapatkan pekerjaan. Meskipun pengangguran, Tino mempunyai gengsi dan gaya hidup yang tinggi. Tino membeli sebuah mobil bekas dengan maksud untuk digunakan mengantar Santi ke kantor. Namun sebenarnya hal ini kurang disetujui oleh Santi. Santi meminta Tino untuk benar-benar serius dalam mencari pekerjaan. Anggi, Ari, dan Andi sudah diajari hidup mandiri. Mereka bisa memasak sendiri dikala orang tua mereka belum pulang kerja. Namun karena anak-anak masih terlalu kecil, kebisaannya dalam memasak belum bisa dipercaya. Hingga akhirnya Tino mencari pembantu rumah tangga.
Tino menanamkan kedisiplinan yang ketat kepada anak-anaknya. Siapa yang salah pasti dihukum. Seperti misalnya Andi membuat coretan di tembok. Atas kejujuran Andi melapor kepada Tino bahwa dia telah mencoret-coret tembok. Kemudian Tino memberikan hukuman kepada Andi, yaitu memukul tangan Andi. Pada suatu saat, Ari ketahuan memalsukan tanda tangan Santi pada buku pelajarannya. Hal ini diketahui oleh Tino. Ari dipanggil menghadap Tino dan Santi. Ari mengakui kesalahannya. Kemudian Santi memberikan hukuman dengan memukul tangan Ari memakai penggaris sebanyak 7 kali. Bukannya ketakutan, setelah diberi hukuman oleh Santi, Ari meminta uang dengan alasan untuk membeli pensil. Tino sangat marah setelah melihat pensil Ari yang menurut Tino masih layak dipakai. Dan menurut Tino ini adalah sebuah kesalahan besar bagi Ari. Kemudian dengan dibentak-bentak, Ari diberikan hukuman berdiri menghadap tembok. Ini adalah hukuman pertama untuk Ari. Meskipun kadang kesulitan dalam perekonomian, keluarga Tino masih bisa menyempatkan untuk bertamasya. Mereka kelihatan sangat bahagia, seperti tidak ada perbedaan bahwa anak-anak Tino diasuh oleh seorang ibu tiri. Suatu malam Tino menemukan penggaris dan pensil baru di tas Ari. Ari mengaku pensil dan penggaris itu dibeli dengan uang pemberian dari Frankie, teman Ari. Belum selesai, Tino juga menemukan sejumlah uang di tas Ari. Dalam pengakuan pertama, uang itu diberi oleh Frankie juga. Namun setelah didesak, Ari mengakui kalau uang itu adalah dia mengambil dari tas anak SMA. Kali ini Ari tidak dihukum. Ari disuruh tidur dan Tino bilang dia yang akan mencari jalan menyelesaikan masalah itu. Esok harinya Ari menghadap ibu kepala sekolah, yaitu Ibu Hadijah. Ibu kepala sekolah mengapresiasi Ari karena berani jujur. Kemudian Tino juga dipanggil menghadap kepala sekolah. Ibu Hadijah cukup bijaksana dalam menanggapi masalah Ari. Ibu Hadijah berpesan kepada Tino untuk menasihati Ari dengan cara yang lembut. Kembali Tino mendapati Ari mencuri uang lagi. Ari mengaku mengambil dari tas anak SMA. Tino naik pitam. Dengan nada tinggi dan membentak, Tino bertanya, kenapa Ari mencuri lagi? Dengan sorot mata yang polos, dengan nada bicara yang lemah, Ari menjawab bahwa Ari ingin dipukul ayah lagi. Spontan Tino memukul pantat Ari dan menyusul 2 kali tamparan ke wajah Ari. Ari nampak kesakitan, tapi tidak bersuara. Tino melarang Ari besok masuk sekolah. Tino mengatakan akan mendidik Ari sendiri di rumah. Ari dihukum menulis kalimat, Ari tidak akan mencuri lagi, Ari tidak akan berbohong lagi, Ari akan mengakui setiap kesalahan Ari. Itu ditulis sebanyak 150 kali. Hukuman itu dijalani oleh Ari. Keesokan harinya di sekolah, lebam pada wajah Ari ketahuan oleh Ibu Hadijah. Dengan polos, Ari pun mengatakan lebam di wajahnya itu karena dipukul papanya. Tino kembali dipanggil menghadap Ibu Hadijah. Tino diperingatkan keras oleh Ibu Hadijah supaya lebih hati-hati dalam mendidik Ari. Di sekolah, Ari yang dulunya periang kini jadi pendiam. Saat teman-temannya bermain, Ari hanya melihat dari kejauhan. Pada suatu ketika, di saat Ari sedang menyendiri menyaksikan teman-teman sekolahnya bermain, Ari menemukan sebuah dompet. Dompet itu dibukanya di dalam toilet sekolahan. Ternyata dompet itu adalah milik papanya Frankie. Pada saat jam pulang sekolah, Ari segera menghampiri papanya Frankie dan memberikan dompet yang ia temukan. Sebagai tanda terima kasih, papanya Frankie memberikan sejumlah uang. Awalnya Ari menolaknya karena takut akan kena marah papa dan mama. Papanya Frankie meyakinkan Ari bahwa uang itu harus diterima, dan papanya Frankie mengatakan akan menceritakan tentang ini kepada Tino, ayah Ari. Akhirnya Ari menerima uang itu. Malam harinya Santi menemukan uang itu di dalam tas Ari. Tino pun mengetahuinya. Spontan keduanya berang dan menanyakan dari mana Ari mendapatkan uang itu. Ari menjawab sejujurnya. Namun Tino dan Santi sedikit pun tidak mempercayainya. Tino dan Santi tetap menganggap Ari berbohong, karena alasan Ari kali ini sama dengan alasan-alasan sebelumnya, yaitu uang dikasih papa temannya Ari, teman Ari yang bernama Frankie.
Kali ini Santi yang emosinya paling memuncak. Santi menjambak rambut Ari dan membawanya ke kamar mandi. Tino sempat melarang, namun Santi tak mengindahkannya. Di kamar mandi Ari disuruh duduk, kemudian berkali-kali diguyur air. Terakhir, kembali Ari dijambak sambil dibentak agar Ari tidak mencuri lagi. Kemudian Santi menyuruh Ari ganti pakaian. Anggi dan Andi hanya terdiam. Iba melihat Ari diperlakukan seperti itu. Setelah berganti pakaian, Ari menghadap Tino. Mereka berpelukan. Tino bilang kalau Tino juga menyayangi Ari. Tino tidak pernah memukul atau menghukum Ari sebelum kejadian Ari memalsukan tanda tangan dan mencuri. Tino juga bilang kalau Anggi dan Andi tidak pernah dihukum karena mereka selalu patuh terhadap peraturan. Kembali Tino bertanya. Tino menyuruh Ari supaya mengakui bahwa telah mencuri lagi. Ari yang memang benar-benar tidak mencuri menjawab dengan polosnya bahwa Ari tidak mencuri. Ari mencuri lagi kan? Ari tidak mencuri, Pak. Tino menjadi marah lagi. Kali ini benar-benar memuncak. Berkali-kali pukulan tangan kosong mendarat di pantat Ari. Kemudian Tino mengambil sapu, memukul tubuh Ari berkali-kali dengan gagang sapu itu. Meskipun menahan sakit, Ari tidak menangis. Selesai digebukin, Ari dihukum berdiri menghadap tembok. Malam itu juga Tino dan Santi berunding membahas masalah kenakalan Ari. Tino berencana memasukkan Ari ke pondok pesantren di Jawa Timur. Sebuah keributan kecil antara Anggi dan Ari terjadi di kamar mandi. Sebuah kenakalan anak-anak yang wajar. Tino mendengar keributan itu, kemudian lekas menengok ke kamar mandi. Anggi mengaku bahwa dia yang salah, tapi kemudian Ari membantahnya, dan Ari mengaku bahwa sebenarnya yang salah adalah Ari. Tino mempercayai Ari. Tino mengatakan selesai sarapan Ari harus dihukum menghadap tembok lagi. Benar saja, setelah sarapan Tino memanggil Ari untuk dihukum. Namun Ari mengatakan bahwa ia sebaiknya digantung saja. Ari digantung saja deh. Apa? Digantung? Tino terkejut. Tino mengatakan, Ari, tahukah kamu apa akibatnya kalau orang digantung? Kemudian Ari bilang supaya Ari diikat saja tangannya. Benar saja, Tino benar-benar mengikat tangan dan kaki Ari dengan tampang plastik dan menyuruh Ari berdiri menghadap tembok. Tino dan Santi kemudian pergi. Andi merasa kasihan melihat kakaknya. Diberikanlah sepotong roti, dan Anggi memberinya minum. Sepulang dari bepergian, Tino baru melepas ikatan pada tangan dan kaki Ari. Ari meminta maaf, dan mereka berpelukan. Tanggal 6 November 1984, Ari disuruh membersihkan kamar mandi. Namun, sepulang dari bepergian, Tino mendapati Ari tengah duduk di kamar mandi dan tidak mengerjakan tugasnya. Tino marah. Ari dihukum berdiri jongkok sebanyak 300 kali. Hingga malam, Ari tidur di tempat di mana dia dihukum. Ketika Tino dan Santi sudah tidur, Anggi dan Andi mendatangi Ari. Andi memberinya biskuit, Anggi menawarkan minum. Namun Ari menolaknya. Anggi dan Andi mengajak Ari untuk tidur di kamar. Ari menolaknya dengan alasan takut ketahuan oleh papanya. Tanggal 7 November 1984, Santi menasihati Ari. Dan Santi menyuruh Ari supaya meminta maaf kepada papanya. Namun Ari menolak. Santi sangat marah. Datanglah Tino menghampiri. Tino mengatakan besok Tino dan Ari akan berangkat ke pondok pesantren. Tino meminta Ari untuk meminta maaf kepada Tino dan Santi, tapi Ari menolaknya. Malah Ari mengatakan, pukul Ari saja deh Pak, Ari kan nakal. Spontan Tino sangat marah. Ari dihukum memegang telinga dan berdiri jongkok menghadap tembok. Bukannya jerah dan takut, Ari malah meledek Tino. 5 lagi. Ari tidak pernah begini sebelumnya kan? lagi. 20 lagi. Coba dengar tuh. 21 lagi. 90 Kan memang lagi. disengaja. Hal ini semakin membuat Tino marah. Tino menganggap Ari sengaja dan menantang Tino. Diambillah sebuah ranting besar. Ari dipukuli berkali-kali. Bukan hanya dipukuli, tapi juga ditampar. Ketika kemarahan Tino mereda,
Ari diberi minum, dan Tino menasihati Ari untuk menjadi anak yang baik dan patuh. Dalam pelukan Tino, Ari sempat meminta minum lagi, namun Tino melarangnya dan memerintahkan supaya minumnya besok pagi saja. Ari mau minum lagi. Loh, Ari kan baru minum 1 gelas. Besok pagi saja ya. Iya, Pak. Ari janji. Ari menurut dan berjanji. Tino pergi tidur. Ari tidur di tempat di mana dia dihukum. Begitu Tino masuk kamar, Anggi dan Andi keluar menemui Ari. Anggi dan Ari menawarkan minum, namun Ari menolaknya. Ari bercerita bahwa ia rindu saat-saat bersama, bukan hanya bertiga, tapi berempat dengan Arki, saudara mereka yang nomor 3. Ari ingin mereka dapat kumpul bersama lagi. Kepada Anggi dan Andi, Ari berpamitan bahwa dia besok akan pergi jauh. Saya nggak ada Arki ya. Kenapa? Besok kan Ari sudah mau pergi jauh. Ari kepingin kumpul sama-sama, seperti dulu, dengan Arki juga. Oleh karena itu, Ari mengajak mereka berdoa, yaitu doa perpisahan. Selesai berdoa, Anggi dan Andi masuk ke kamar. Sekitar jam 2 dini hari, Ari terbangun. Karena haus, Ari mengambil air minum di kulkas. Tino terbangun dan mendengar gesekan gelas yang bergeser dan gemercik air yang dituang ke gelas. Tino bergegas keluar dari kamar dan mendapati Ari sedang minum. Tino marah besar karena menganggap Ari melanggar peraturan lagi. Tino memukul Ari. Ari yang tubuhnya sudah sangat lemah jatuh tersungkur. Tunggu di sini. Papa ambil baju ganti. Pak. Tino panik. Dia segera membawa Ari ke rumah sakit, sementara Santi tetap di rumah. Nyawa Ari sudah tidak tertolong lagi, karena sebenarnya Ari sudah tewas sebelum dibawa ke rumah sakit. Demikianlah pemirsa, akhir dari film Ari Hanggara yang diangkat dari kisah nyata. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan selalu berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi.